Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,25%. Dengan total market cap mencapai di 1,68 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominance akhirnya ya setelah beberapa hari tidak terjadi peningkatan, sekarang Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,17% dan volume turun sebesar 6,13%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 0,82%, sementara untuk Ethereum kurang lebih nyaris di 2%-an ya. Nah, seperti biasa hari ini kita akan bagi DCWT kita menjadi dua sesi ya. Sesi pertama ini adalah untuk Bitcoin dan Ethereum, di mana kita akan fokus lebih ke sana ya. Dan untuk sesi kedua kita akan bahas lebih fokus ke altcoins. Jadi buat lo yang pengen request mengenai pair favorit lo bisa komen di bawah ya. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, kita bisa di sini ya, overall markets cenderung masih ke bearish begitu ya. Nah, pertanyaan apakah sekarang momentumnya benar-benar mulai masuk ke bearish, karena Bitcoin sayangnya daily close-nya kembali di bawah dari EMA50 ya. Jadi kembali pelemahan, ini bisa dibilang pelemahan momentum ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan juga bahwa TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcrypto Indonesia, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini ya, tanggal 18 Januari, hari Kamis, dari US akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah initial jobless claim. Untuk ini harapannya adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi, karena lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah ya, berarti harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada 207.000 ya. Selanjutnya ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Untuk ini harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Berarti kita berharap dia lebih rendah daripada -7 ya. Oke, itu selanjutnya akan ada crude oil inventories. Ini udah hafal ya, harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi hari ini siap-siap ada 3 data penting dari US yang siap mengguncang market. Kita intip besok ya. Untuk besok tanggal 19 hari Jumat dari US akan keluar satu data penting saja, yaitu existing home sales ya. Sisanya bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini sebenarnya bentuknya adalah video gue udah nonton ya. Intinya si Jamie Dimon ini sekarang menyatakan bahwa blockchain itu real ya, dimana dia bisa bikin smart contracts dan lain-lain. Tetapi menurut dia Bitcoin adalah bedrock ya, dimana menurut dia tidak ada utility dan apapun juga. Ya, kalau lu nonton videonya, lu jelas bahwa dia tidak mempelajari Bitcoin dengan benar sebenarnya. Atau nggak tahu ya, gue kadang-kadang percaya bahwa si Jamie Dimon ini seperti playing the bad guy, karena gini ya, kalau lu tahu ceritanya ya, ini jujurnya sedikit nggak tahu nih, boleh nggak sebenarnya dia ngelakuin ini, karena dia ngomongin soal Bitcoin, wah Bitcoin jelek, bla 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 gini. Tetapi ya JP Morgan, yaitu perusahaan dia kan CEO-nya nih sekarang ya. Kayaknya CEO seingat gue ya. Pokoknya dia pegang jabatan tinggi lah di JP Morgan. Tetapi setelah dia ngomong jelek soal Bitcoin, JP Morgan beli. Is that insider trading? Ya nggak tahu lah ya. Nggak tahu, mungkin karena kripto belum ada regulasi yang jelas, jadi boleh-boleh saja. Kalau saham, misalkan nih ya, JP Morgan, wah dia bilang, oh saham ini jelek, gini-gini, ini perusahaan nggak benar, begini. Tapi JP Morgan beli sahamnya setelah drop gara-gara statement dia, itu dia bakal investigasi harusnya insider trading ya, atau dia merusak lah gitu, merusak market. Kayak dulu si Elon Musk ya, wah dia ngomong di Twitter segala macam soal Tesla, drop, wah itu langsung diinvestigasi itu ya, disuratin sama SEC. Ini enggak, maybe ini adalah manipulasi dia supaya ya JP Morgan bisa masuk gitu ke market. I don't know ya, dari konspirasi.
Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini sekarang ngomongin apa? Ngomongin kita sudah retest di 0,618 ya, which is ini adalah suatu resisten yang dari masa ke masa atau lebih tepatnya dari cycle ke cycle yang setiap di retest itu akan terjadi koreksi ya. Nah, pertanyaannya sedalam apa? Apakah dia akan sideways dan kena lagi 0,618 ya, which is ini adalah 0,618 Fibonacci yang ditarik dari ya otomatis kebalikannya. Kalau ini tuh ditarik dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Begitu ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu nih. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya kena retest. Apakah sekarang akan retest? We'll see ya. Kalau sampai itu retest berarti ke angka 33.500. Semoga enggak sih ya, semoga enggak usah sampai situ karena bull support band udah di atas dari angka ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Secara TA jujurnya not looking good ya karena MA50-nya jebol lagi ke bawah dan sudah beberapa kali retest ke 43.200-an tetapi ke reject lagi dan ke reject lagi ya. Jadi sedikit concerning nih ya. Ada possibility bisa breakdown ke bawah ya. Nah, semoga saja enggak ya, tapi kita harus siap dengan possibility itu ya, apalagi kalau sampai MA50 yang tadinya ke reclaim gagal ke reclaim lagi gitu ya. Berubah jadi resisten atau lebih tepatnya menjadi resisten yang kuat gitu. Nah, itu bisa menjadi suatu pertanda buruk dan ada kemungkinan Bitcoin bisa lower low, daily close di bawah dari 41.699 ya. Nah, untuk sekarang PR di daily-nya adalah jangan sampai jebol di 42.000 aja deh. Ya, itu harapan gue untuk BTC. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly-nya kita bisa di sini ya, bull support band. Sekarang nih hari apa ya? Ini tuh hari, berarti masih belum close ya, masih jauh. Nah, sekarang bull support band itu ada di angka 37.056 sampai 30, ya kalau dibulatkan 35.600 lah ya. Lagi-lagi kalau sampai bearish scenario, harapan gue adalah kalau sampai dia turun itu mantul di bull support band ya. Kalau lihat 32.000 something tuh ya, yang pembahasan di sini kan sampai ke 33.500 itu berarti di sekitar sini ya, sedikit lebih di bawah. Jadi ya kalau sampai mau ke situ semoga cuma week aja. Karena kalau kita lihat kemarin juga sempat ya cuma nge-week doang kayak gini nih ya. Ini juga week doang ya. Nah, semoga kalau sampai kena di 0,618 itu cuma week aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Ya, sayangnya sayangnya MA50 kan kemarin gagal nih. Tetapi good newsnya MA200 berhasil mereject. Nah, semoga hari ini ke reject lagi dan bisa mulai daily close di bawah dari MA50, di bawah dari 102 dan seterusnya. Ya, karena technically speaking ya, ini masih bisa menjadi suatu lower high dan bisa lanjut lagi lower low begitu. Sama kayak kemarin di sini ya. Kemarin malah tembus sama 200, di sini nggak tembus. Jadi lagi-lagi harapannya adalah membuat suatu lower high di sini ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu gimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke buy limit ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Berarti buy limit pertama kembali tembus lagi, jadi yang tinggal tersisa untuk Bitcoin adalah buy limit kedua dan ketiga. Yang kedua ada di angka 42.052 USD dan buy limit ketiga di angka 41.204 ya. Untuk posisi futures kemarin berarti nggak jadi buka posisi long ya, karena tembus. Jadi untuk sekarang mungkin yang lebih dekat adalah posisi short lagi apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai resisten ya. Nah, target TP dari posisi short kita adalah di angka 42.052 USD ya. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 42.052 USD. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin, dan sekali lagi secara struktur cenderung mulai bearish ya. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia masih lebih oke, walaupun ya sama-sama EMA50 jebol ya. Bukan EMA50 tapi buy limit pertama jebol. Jadi untuk Ethereum buy limit pertama juga tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di angka 2492,3 dan buy limit ketiga di MA20 di angka 2405 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2492,3, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2570 ya. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2570, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2492 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Secara struktur better than Bitcoin, tetapi lagi-lagi seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin ya, Bitcoin masih tetap menjadi pemeran utama nih ya, pemeran utama di crypto markets. Jadi apabila BTC drop terus, walaupun Ethereum sekarang lebih bagus, dia mau nggak mau pasti akan ketarik. Walaupun mungkin akan lebih oke secara struktur, tapi tetap ketarik ya. Nah, jadi PR besarnya adalah kalau bisa Bitcoin mulai buat pola yang lebih bullish begitu ya. Jangan sampai nanti daily close dalam beberapa hari ke depan di bawah dari sini, di bawah dari 41.679. Kalau di bawah artinya apa? Artinya jelas Bitcoin membuat suatu lower low ya. Ini mungkin kita geser aja di strukturnya ya. Struktur baru di sini karena kemarin sebagai support di sini gagal, dia jebol ya. Jadi sekarang mungkin bisa dibilang main supportnya jadi digeser ke sini. Untuk sekarang buy limit keduanya masih sama kayak kemarin, nggak apa. Besok kita update di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Buat lu yang mau request nih pair favorit lu ya, atau altcoin favorit lu, bisa komen di bawah. Nanti apabila banyak demandnya, kita bisa masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.